Aksi saling serang antara massa aksi dan pihak keamanan ini terjadi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Utara di Jalan Anggrek, Kelurahan Kota Baru, Ternate. Banyaknya massa aksi yang terlibat membuat petugas kepolisian sempat kewalahan. Dalam insiden ini, seorang massa aksi yang diduga sebagai provokator sempat diamankan petugas. Kericuan ini bermula saat massa yang berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan. Saat suasana mulai memanas, massa mendorong truk komando masuk dalam halaman kantor KPU hingga menabrak barisan aparat yang berjaga. Karena dinilai telah melakukan provokasi, pihak kepolisian akhirnya membubarkan aksi tersebut. Dalam aksinya, massa mendesak Komisi Pemilihan Umum KPU Maluku Utara mengusut dugaan kecurangan pilkada. Satu orang terluka dalam aksi tawuran antar dua gerombolan pemuda bersepeda motor di kota Yogyakarta. Belasan rumah di kawasan Waru dan Tulangan Sidoarjo, Jawa Timur porak-poranda akibat tersapu angin ribut. Meski hanya berlangsung selama beberapa menit, namun banyak atap rumah warga yang terangkat dan hilang. Ya, sensasi menyantap kuliner cumi super jumbo yang dibakar dengan bumbu rempah khas Pantura, Indramayu. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya Sabrina Hasila, berikut buletin Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, aksi tawuran antar dua kelompok pemuda bersepeda motor di kota Yogyakarta terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam peristiwa tersebut, satu orang menjadi korban luka akibat bacokan senjata tajam. Polisi juga menangkap kelompok pelaku yang telah menganiaya korban. Tawuran yang melibatkan dua kelompok pemuda bermotor ini terjadi di Jalan Kenari, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Jalan raya yang awalnya terlihat lengang, tiba-tiba berubah menjadi medan perkelahian. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam yang sengaja mereka bawa dari awal. Peristiwa yang juga terekam video amatir ini mengakibatkan salah satu pelaku terluka akibat sabetan senjata tajam. Karena kalah jumlah, salah satu kelompok pelaku akhirnya melarikan diri dan tawuran pun bubar. Berbekal laporan warga dan rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap para pelaku. Terjadi tawuran di Jalan Kenari, jadi Jalan Kenari Bularjo. Terjadi tawuran antara dua rombongan tersebut. Kemudian saat itu karena kelompok korban ini kalah banyak, dia mau lari, kemudian jatuh, kemudian dikeroyok oleh rombongan ini. Kasat Reskrim menambahkan bahwa tawuran ini sebelumnya telah direncanakan oleh dua kelompok muda tersebut dengan janjian via ponsel. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam serta sepeda motor yang digunakan pelaku dalam tawuran. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Dua orang pengendara motor nyaris tertabrak kereta api komuter lain di kawasan perlintasan Cikodapate, Kota Bandung. Beruntung pengendara arogan tersebut diselamatkan oleh relawan perlintasan. Sejumlah relawan di perlintasan kereta api Cikodapate, Kota Bandung berusaha menyelamatkan seorang pria berboncengan dengan seorang anak perempuan yang nekat menerobos perlintasan. Relawan dengan sigap menghentikan pengendara arogan tersebut lantaran jarak kereta sudah sangat dekat. Ironisnya saat dihentikan, pengendara arogan tersebut malah marah. Usai berdebat dan kereta melintas, pengendara tersebut langsung pergi begitu saja. Menurut relawan, beberapa petugas yang berada di lokasi saat itu sebenarnya sempat mengingatkan pengendara arogan tersebut untuk bersabar menunggu kereta melintas. Bukannya berhenti, pengendara malah nekat menerobos perlintasan tanpa memikirkan keselamatan diri
dan orang yang diboncengnya. Makam siswa SMKN 4 Semarang, Gaba Rizky Nata Oktavadi yang diduga meninggal akibat ditembak polisi dibongkar aparat kepolisian Polda Jawa Tengah. Jenazah akan dilakukan otopsi ulang untuk lebih memastikan penyebab kematian korban. Makam Gama Rizky Nata Oktavadi, siswa SMKN 4 Semarang yang diduga meninggal akibat ditembak polisi, Jumat siang dibongkar aparat kepolisian Polda Jawa Tengah untuk kepentingan penyelidikan. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran, proses pembongkaran makam yang berada di Desa Bangunrejo, Karangmalang, Sragen ini dijaga ketat aparat kepolisian Polres Sragen. Garis polisi dibentangkan hampir di seluruh area makam. Keluarga mengizinkan polisi melakukan pembongkaran kembali makam untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian dari korban. Pasalnya sejak dibawa pulang ke rumah duka di Sragen, korban sudah dipeti mati dan hanya bisa dilihat wajahnya oleh keluarga. Itu Mbak, saya belum tahu karena saya belum tahu. Baru mau diperiksa ini baru tahu saya karena kan saya di sini. Kan juga namun raine tak Pak, kepengin roh bener putu krono apa mboten. Untuk mengungkap kasus meninggalnya siswa berbakat juara Paskibra ini, Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah serta Bidang Propam juga telah menahan dan memeriksa Aibda R, anggota Narkoba Polrestabes Semarang di sel khusus Bidang Propam Polda Jawa Tengah. Dalam perkara penembakan tersebut, dan yang bersangkutan terproses dalam proses kode etik profesi kepolisian dan akan segera dilakukan sidang terhadap yang bersangkutan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang tewas akibat tertembak peluru di pinggangnya. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras semalaman, pohon setinggi 20 meter di Jalan Raya Arjosari Malang, Jawa Timur tumbang menimpa 2 mobil dan 2 motor. Dalam insiden ini 2 orang pasangan suami istri tewas sementara 2 anaknya selamat. Proses evakuasi korban jiwa yang dilakukan oleh petugas berlangsung cukup alot lantaran kondisi kabin depan mobil yang ringsek dan terbelah. Di dalam mobil ini terdapat 4 orang, di mana 2 orang di depan meninggal dunia, sementara 2 anak yang duduk di belakang selamat. Akibat kejadian ini, kemacetan panjang di Jalan Raya Arjosari, Malang, Jawa Timur tidak terhindarkan. Selain menimpa minibus, pohon setinggi 20 meter dengan diameter 1 meter ini juga menimpa 2 motor yang melintas. Menurut relawan, proses evakuasi sempat terhambat lantaran pohon yang tumbang juga menimpa kabel listrik yang masih aktif. Belasan rumah di kawasan Waru dan Tulaga Sidoarjo, Jawa Timur rusak akibat tersapu angin ribut. Meski hanya berlangsung selama beberapa menit, namun banyak atap rumah warga yang terangkat dan hilang. Angin ribut menerjang permukiman warga di wilayah Migas, Waru, dan Tulangan Sidoarjo. Meski terjadi hanya dalam hitungan menit, namun kuatnya terjangan angin merusak sejumlah rumah warga. Bagian atap bangunan tampak terangkat, sementara yang lainnya terbang dan terhempas di tanah. Kondisi ini membuat warga yang berada di luar rumah panik. Mereka berusaha bersembunyi dari material atap baja ringan yang banyak terhempas. Warga tidak menduga angin puting beliung akan datang menerjang desa mereka. Menurut warga, kemunculan angin ribut ini ditandai dengan awan tebal dan tak berapa lama angin mendadak langsung datang dan menghempaskan sejumlah atap bangunan rumah. Sejumlah rumah panggung di Wajo, Sulawesi Selatan terbakar dan membuat korban histeris. Kondisi korban banjir di Pekalongan memprihatinkan. Informasi ini kami rangkum dalam peristiwa 24 jam. Dan kebakaran di daerah ujungnya. Kobaran api ini meluluh lantahkan 2 rumah panggung di permukiman padat penduduk Wajo, Sulawesi Selatan.
Kobaran api dengan cepat melalap habis rumah, membuat korban kebakaran menangis histeris. Api kemudian berhasil dijinakkan setelah petugas damkar yang dibantu aparat dan warga bahu-membahu memadamkan api. Setelah api berhasil dipadamkan, korban kebakaran mencari barang-barang berharga yang bisa diselamatkan. Kerugian kebakaran yang mencapai ratusan juta rupiah membuat warga meminta bantuan pemerintah. Ratusan pengungsi korban banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Bremi di Pekalongan, Jawa Tengah kondisinya memprihatinkan. Mereka masih kekurangan obat-obatan, makanan tambahan, susu bayi, dan pakaian. Sementara itu ketinggian banjir yang masih mencapai 1 meter di Kecamatan Pekalongan Barat membuat warga kesulitan untuk beraktivitas. Mereka tidak bisa bekerja karena sulitnya akses keluar masuk kampung. Warga khawatir banjir akan bertambah parah karena tanggul yang jebol belum diperbaiki dan hujan yang terus mengguyur. Dua korban tewas akibat longsor di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara kembali ditemukan. Usai ditemukan, kedua jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk keperluan identifikasi dan visum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya, hari Rabu kemarin, tim SAR telah menemukan 7 orang korban longsor yang kondisinya meninggal dunia. Total korban tewas karena longsor mencapai 9 orang. Tak hanya mencari korban, petugas juga melakukan evakuasi kendaraan akibat longsor yang terjadi di sejumlah titik di kawasan Sibolangit. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025 sebesar 6,5%. Prabowo menegaskan kenaikan UMP ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja sambil menjaga daya saing usaha. Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025. Prabowo mengatakan upah merupakan jaring pengaman bagi para pekerja. Ia juga menegaskan kenaikan UMP ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja sambil menjaga daya saing usaha. Menurut Prabowo, upah minimum sektoral akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga akan memberikan program makan bergizi untuk anak dan ibu hamil dengan bantuan Rp10.000 per hari per orangnya. Program ini diperkirakan akan meningkatkan pendapatan keluarga hingga Rp2,7 juta per bulan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mendeklarasikan Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Optimis PID berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh tim pemenangan Ridho dari TPS yang ada di Jakarta. Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria mengklaim Pilgub Jakarta 2024 akan berlangsung 2 putaran. Dari hasil hitung cepat Tim Pemenangan Ridho tidak ada paslon yang mencapai perolehan suara hingga 50%. Hal ini disampaikan Ariza Patria dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPD Partai Golkar Jakarta. Insya Allah nanti di putaran kedua kita yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan niat baik, ikhtiar yang kerja keras kita akan memperoleh kemenangan di putaran kedua. Politisi Partai Gerindra ini juga menegaskan seluruh partai pengusung pasangan Ridho tetap kompak dan solid dalam mendukung upaya memenangkan Pilkada Jakarta 2024.
Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno, Lis Hartono atau Cak Lontong mengaku telah menerima hitung cepat Form C hasil yang telah 100%. Tim Pram Rano mengklaim telah menerima hasil 50,07% suara dan membuat Pilkada Jakarta cukup 1 putaran. Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung Rano Karno Lis Harton atau Cak Lontong yakin bahwa Pilkada Jakarta 2024 berlangsung 1 putaran. Tidak 2 putaran seperti klaim dari Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono Rido. Cak Lontong juga optimis hasil rekapitulasi berjenjang secara manual yang dilakukan KPU Jakarta serupa dengan perhitungan alternatif pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 ini. Dan seperti disebutkan hasilnya bahwa paslon 03 mendapatkan 2.183.577 suara atau sama dengan 50,07%. Cak Lontong tak mempermasalahkan klaim yang disampaikan tim RK Suswono dan berharap tim Ridho bisa ikhlas dan menerima kekalahan. Sebelumnya Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono Rido mengatakan Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran berdasarkan data dihimpun tim koalisi partai pendukung Ridho bersama seluruh relawan pendukungnya. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Kota Kosong menang melawan calon tunggal di Pilkada Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Berdasarkan hasil hitung cepat, relawan Kota Kosong kemudian melaksanakan nazarnya untuk mencukur rambut hingga gundul. Dilansir relawan Kota Kosong yang mencukur habis rambutnya secara massal hingga gundul. Cukur gundul sebagai bentuk nazar mereka atas kemenangan Kota Kosong melawan calon tunggal di Pilkada Kota Pangkal Pinang. Berdasarkan hasil hitung cepat, Kota Kosong ini meraih suara hingga 57%. Kemenangan ini menjadi simbol protes sebagian besar warga yang terpuas dengan calon tunggal. Semalam penghitungan kita sudah sampai semua C1 100% dikelola oleh media center kita di Rumah Aspirasi Kota Kosong. Kita menang di angka 57% dan hari ini kami membayar nazar untuk sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih kami atas kemenangan kita bersama, kemenangan Kota Kosong, rakyat Pangkal Pinang berdaulat. Tak hanya cukur gundul, emak-emak relawan Kota Kosong juga menebar beras kunyit sebagai tradisi ungkapan rasa bersyukur atas tercapainya kemenangan. Dengan kemenangan Kota Kosong ini, nantinya Kepala Daerah sementara Kota Pangkal Pinang akan ditunjuk pemerintah hingga pilkada selanjutnya yang akan digelar kembali tahun depan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Pemerintah memberi sinyal bahwa ojek online tidak berhak menerima bahan bakar minyak bersubsidi. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, ojol merupakan kegiatan usaha. Pemerintah berencana merombak mekanisme BBM dan ojek online dipastikan tidak lagi menerima subsidi BBM. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa subsidi akan difokuskan pada kendaraan berplat kuning umum untuk menjaga stabilitas tarif transportasi. Meski skema terbaru pemberian subsidi BBM belum final, termasuk ojol tidak mendapat subsidi BBM, namun kebijakan ini telah menuai tanggapan negatif dari para pengemudi ojol. Mereka khawatir kebijakan tersebut akan berdampak pada penghasilan mereka. Aduh, tanggapan saya sih nggak setuju ya. Narik udah sepi begini, ditambahkan subsidi buat ojol diturunin. Waduh, makin kacau nih, ya kan? Kayaknya sih mendingan nggak usah dihapus sih, karena kan pendapatan ojol ya bisa diperkirakan lah gitu kan. Ada yang 100, ada yang 150 gitu kan. Oh, sangat tidak setuju. Kita sebagai ojol sangat keberatan karena pendapatan kita di bawah UMR. Selain menuai protes dari penggiat ojol, langkah tersebut juga mendapatkan respon tak enak dari pengguna transportasi daring. Saya sih berdoanya semoga sama-sama win-win solution sih, untuk penumpangnya juga tidak dirugikan, tapi untuk pengemudinya khususnya untuk ojolnya juga disejahterakan gitu. Ya, yang nggak setuju karena pertama saya pengguna ojol yang akhirnya mungkin harganya akan lebih naik, terus yang kedua mungkin si driver ojol itu sendiri sih yang akan mungkin pendapatannya akan lebih berkurang gitu sih. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Jelang Piala AFF 2024, Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Kabupaten Gianyar, Bali. Dalam pemusatan latihan ini, pelatih Timnas Sinteyong memanggil 33 pemain dan menggelar sesi pemusatan latihan selama 6 hari. Skuad Garuda menggelar sesi pemusatan latihan selama 1 minggu di Bali menjelang berlangsungnya Piala AFF 2024. Pemusatan latihan ini dilaksanakan di Pusat Pelatihan Bali United, kawasan Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar. Sesi pemusatan latihan ini digelar mulai dari 28 Desember sampai dengan 4 Desember 2024, sebelum akhirnya bertolak ke Jakarta, lalu berangkat ke Myanmar pada 9 Desember 2024. Sementara untuk jumlah pemain yang bergabung baru 60% yang ikut dalam pemusatan latihan. Jadi dengan adanya beberapa pemain yang dimungkinkan upload tidak bisa datang, tentu kan juga harus kita diskusikan apakah membawa skuad yang ada saat sekarang ini yang sudah dipanggil, ataukah dengan tidak ada itu kita harus mencoba memanggil pemain. Tentu ini semua kembali kepada Coach Shin, karena Coach Shin lah yang mempunyai hak siapa-siapa yang akan dipanggil kalaupun nanti ada. Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong sudah mengumumkan ada 33 pemain yang dipanggil dalam sesi pemusatan latihan Timnas di Bali yang didominasi dari pemain Timnas U22. Namun hingga saat ini baru 23 pemain yang bergabung. Sementara beberapa pemain yang sudah dipanggil namun belum datang dalam pemusatan latihan, antara lain Asnawi, Arhan hingga Marcelino. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat melaporkan. Wisata Taman Bunga di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tidak akan membuat bosan pengunjungnya. Informasinya saat lagi di Buletin Anyus Pagi. Pemirsa, gagal beraksi, seorang pencuri kendaraan bermotor di Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat babak belur dihajar basah. Beruntung pihak kepolisian yang datang ke lokasi kejadian berhasil mengamankan pelaku sehingga nyawanya terselamatkan. Oleh motor benang dia di dekat gang sejarah. Kepergok saat sedang beraksi, warga langsung mengepung dan berhasil menangkap satu dari dua pelaku pencuri motor di Rengas Dengklok Utara, Karawang, Jawa Barat. Warga yang geram dengan ulah pelaku, mengikat dan terus menghakimi pelaku hingga babak belur. Bahkan saat polisi akan mengevakuasi pelaku, warga terus mengejar untuk menganiaya si pelaku. Menurut warga, sebelumnya pelaku datang dengan rekannya ke sebuah toko baju. Untuk mengelabui korban, seorang pelaku berpura-pura memilih serta menawar baju layaknya pembeli. Saat itulah pelaku lainnya berupaya mencuri motor yang sedang terparkir. Modusnya dia beli apa? Beli baju. Terus ada yang ngasih tahu ya. Itu ada maling. Oh gitu. Orang lewat apa gimana? Orang lewat. Terus Mbak keluar. Ditarik malingnya. Oh gitu. Aksi pelaku gagal lantaran saat mendorong sepeda motor curian kepergok oleh warga dan diteriaki maling. Pelaku yang panik akhirnya berhasil dibekuk, sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Bagi Anda yang gemar makan seafood, di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terdapat kuliner cumi super jumbo yang dibakar dengan bumbu rempah khas Pantura Indramayu. Rasa asam, manis, pedas bersatu dalam satu olahan cumi. Seperti apa? Berikut liputannya. Dari tampilannya saja sudah menggiurkan ya. Ini dia hidangan seafood cumi bakar jumbo yang ada di Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dibakar dengan bumbu rempah-rempah khas Pantura Indramayu, membuat rasa cumi jumbo ini semakin nikmat. Sensasi rasa cumi yang khas ditambah rasa pedas, manis, asam bersatu dalam satu olahan cumi jumbo ini. Ditambah dengan sepiring nasi hangat dan cocolan sambal, nikmat. Rasanya itu ada pedas, ada manis, terus dagingnya juga di mulut tuh
nggak keras gitu ya. Kalau yang lain kan keras ya. Terus juga di sini kan baru ada, jadi ya enak banget lah. Dengan harga mulai dari Rp75.000 sampai Rp170.000 per porsinya, pengunjung sudah bisa makan cumi jumbo di sini. Ada 3 varian, itu varian yang pertama itu jumbo, itu sekitar 1 kilo 2 on, untuk harganya Rp75.000. Nah untuk yang super jumbo itu Rp120.000, bobotnya 1 kilo 8 ons, hampir 2 kilo nih. Ada lagi yang super big jumbo, harganya Rp170.000, itu besarnya mencapai 2,5 kilo atau 3 kilo. Bagaimana Anda tertarik untuk mencobanya? Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai negara tropis, wisata taman bunga di Indonesia bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun, berbagai tumbuhan dan bunga bisa tumbuh subur dan berbunga dengan aneka warna seperti yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini. Destinasi wisata Taman Bunga dijamin tidak akan pernah membosankan untuk dikunjungi dalam setiap kesempatan. Aneka bunga warna-warni yang di taman dengan pola tertentu bahkan dipercaya mampu menghilangkan stres. Dan kali ini ada satu tempat wisata Taman Bunga yang layak untuk dikunjungi. Namanya Taman Bunga Kelosia yang berada di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di hari libur, biasanya taman ini sudah dipenuhi pengunjung, baik warga sekitar maupun dari sejumlah daerah di luar Jawa Tengah. Mereka datang bersama keluarga atau orang terkasih untuk dapat menikmati keindahan dan keharuman aneka tanaman bunga dari semua sudut. Berlatar pegunungan dengan udara yang sejuk, lokasi ini juga sangat instagramable. Selain tanaman bunga, para pengunjung juga dapat menjajal beragam wahana yang tersedia. Mulai dari yang aman untuk anak-anak hingga wahana perosotan pelangi yang cukup memicu adrenalin. Wahananya bagus, bisa untuk edukasi anak-anak juga suka happy seperti itu. Ini keberapa kali? Ini baru yang kedua kali. Dari mana? Dari Kendal. Wisata yang memang kita konsep ini sekarang ini lebih untuk seluruh kalangan, dari mulai yang tua sampai yang muda. Jadi anak-anak ataupun keluarga itu rata-rata bisa menikmati di sini karena di sini ada banyaknya juga wahana-wahana ataupun juga ada permainan-permainan anak-anak. Kemudian ditambah lagi dengan spot-spot foto yang mungkin sekarang ini lebih ya bisa kita lihat sendiri di daerah kita sini banyaknya spot-spot foto. Mungkin ini yang bikin saya bilang kunjungan juga tetap memilih untuk ke Selosia ini. Dan asiknya, untuk bisa masuk ke lokasi, para pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar Rp35.000 per orang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okzen.com seperti yang tertera di layar kaca. Saya Sabrina Hasyilah, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.